tadi yang perhitungan kita. Tentu Perindo juga mudah mempunyai perhitungan-perhitungan. Artinya dengan TPS sekian, caleg sekian, terus mungkin operasional dan segala macamnya. Nah, kira-kira Bang, bisa diperinci angka ya? Kira-kira angka minimal atau berapa yang harus di? Yang lebih benar aja sulit merinci ya. Yang atau sudah, karena saking banyak yang dikeluarkan mungkin. Ya, ini Pak Irwan Sampai lupa yang lebih dikeluarkan. senior. Iya. Saya harus belajar dari beliau nih. 3 kali berturut-turut bagaimana meminimalkan ongkos itu ya. Tadi beliau mengatakan gitu loh. Ya kita tinggal memilih apa, memilih kendaraan ini. Mau yang mahal ada tadi BMW, yang murah juga ada Avanza gitu. Sama, kalau kita misalnya dari sini kita mau dari Batu Aji mau ke Batam Center mau ke Angko Putri, kan banyak mau naik angkot, ya, atau mau naik bis, atau mau naik taksi, atau mau naik apa, tergantung gitu. Mau cepat, yang punya mobil sendiri, tapi ongkosnya besar. Mau murah, bisa, tapi harus nunggu. Jam angkot kan nggak bisa kita tentukan. Mau naik taksi, lebih di atas murah. Nah tergantung dengan kita. Saya kira perhitungannya hampir sama dengan teman-teman partai lain. Ya termasuk juga target sasaran gitu. Ya. Kalau mau murah ya itu tadi mungkin door to door ketokin rumah orang ya, memperkenalkan saya si A, saya ini. Tapi memang cukup lama. Mau cepat bisa saja di tengah jalan atau di ujung ya kan. Bisa saja di ujung gitu. Menyalip di tikungan. Iya, bisa saja. Nah tergantung kita mau seperti apa. Tapi yang jelas bahwa yang saya katakan di awal bahwa ongkos itu memang harus ada. Ya kan? Karena apa? Ya seorang calon anggota legislatif itu harus siap gitu loh ya. Siap secara finansial. Kalau nggak siap gimana? Ya. Paling tidak dia harus sejahtera dulu lah dirinya. Bagaimana kalau misalnya mewakili masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat kalau dirinya tidak sejahtera. Sejahtera dalam arti bahwa dia cukup ya, tidak harus kaya tapi cukup lah. Itu saya kira menjadi catatan. Makanya terus terang di caleg Perindo itu harus kualifikasi yang siap. Kalau nggak siap jangan coba-coba nyalek di Perindo. Itu di kita gitu loh. Nggak ada istilah coba-coba. Gitu. Itu yang saya minta kepada seluruh calon. Beberapa bulan lalu saya mengundang ketua DPW dari NTT. Ya, beliau menghitung gitu loh. Untuk caleg di NTT aja Pak Jadi katanya. Itu habis katanya hampir 1,5 miliar. Di NTT Ya, di NTT itu Pak Jadi di kampung saya. Ya. Ya. Yang kendaraannya mungkin 1 jam sekali lewat gitu loh. Saya nggak tahu di Kota Batam seperti apa Pak Jadi. Coba dihitungkan saja, coba dihitung tadi. Tapi ini yang nanti teman-teman jadi masyarakat jadi takut untuk nyalek ya, bukan gitu. Tapi paling tidak dia harus mempersiapkan diri lah ya. Ya. Gitu loh. Harus mempersiapkan diri apa yang menjadi ongkos tadi itu. Nah, tidak bisa secara rinci karena ongkosnya saya dengan Pak Ir, dengan Pak Tony, dengan Pak ini berbeda-beda. Mungkin saya lewat jalan besar, Pak Tony mungkin lewat jalan tol, ya kan? Harus ada retribusinya juga jalan tol. Pak Ir mungkin lewat udara bercepat kan gitu. Nah, masing-masing berbeda. Nah, kita mau lewat mana? Gitu loh. Jadi ya ongkosnya itu relatif lah. Tergantung kita mau seperti apa. Tapi kan nominal gak relatif Bang. Ya, nominal tidak relatif. Nominal gak relatif. Ya. Artinya misalnya saat Perindo memasukkan ditanya, oh ongkos harus ada dan tentunya juga harus punya berapa ongkos yang harus saya siapkan. Yang jelas Perindo tidak meminta mahar ya terhadap. Ya, bukan mahar. Artinya untuk itu suatu hal yang wajar saat harus menyiapkan untuk kampanye, untuk alat peraga dan segala macamnya. Bukan berupa mahar. Kalau boleh saya cerita mungkin dibalik ya. Kadang-kadang yang dulunya mungkin masyarakat menjadi komoditi, sekarang caleg menjadi komoditi buat masyarakat. Balik. Ya seperti saya nih. Ya. Saya nggak tahu saya belum mendaftar secara resmi caleg, tapi selalu setiap minggu itu ada 5 sampai 10 undangan untuk hadir di situ. Padahal sebelumnya saya nggak pernah menerima undangan gitu, mau ngapain gitu. Nah kalau hadir kan berarti saya harus memberikan sumbangan dan lain-lain gitu. Ya. Nah, itu kan termasuk kategori ongkos gitu. Saya harus mengeluarkan uang, ya, memberikan sumbangan.
Ya kalau rata-rata misalnya setiap harus menghadiri undangan itu rata-rata bisa harus memberikan 2 sampai 5 juta. Kalau misalnya seminggu ada 3 sampai 5 berarti berapa ongkos besar seperti itu. Jadi ya sekali lagi ya harus memang ada ongkosnya. Nilainya itu ya relatif tergantung dengan kita. Yang saya katakan tadi apa misalnya seminggu 5 kali kan nggak semua limanya saya harus hadirin. Mungkin juga harus saya melihat kalau Pak Tony sudah hadir di situ di dapil yang sama, masih saya datangi juga undangan yang sama dengan Pak Tony. Gitu loh. Kadang masyarakat juga pintar gitu loh. Saya, Pak Tony, Pak Ir misalnya di dapil yang sama diundang tiga-tiganya. Gitu. Ya kan? Kan nggak mungkin juga saya harus datang di tempat itu. Kalaupun saya yang mau nyumbang, mungkin saya nggak usah datang tapi saya nyumbang dari belakang gitu ya. Itu strategi barangkali ya. Jadi tergantung dengan calegnya. Siap. Mau seperti apa dalam mendistribusikan ongkos tadi. Gitu. Jadi mau dibuat mahal bisa, mau dibuat murah juga bisa, ya tergantung. Tapi di kami di Perindo, saya meminta mereka harus siap untuk ongkos tadi itu. Tapi tidak menyebutkan minimal harus menyiapkan sekian gitu, Ya. tidak menyebutkan. Saya tidak menjadi syarat. Setiap caleg itu saya tanya. Pertama tadi kan latar belakangnya caleg itu mau ngapain sih, tujuannya mau ngapain gitu loh. Saya nggak mau cuman hanya mencari pekerjaan di caleg ini gitu loh. Nggak ada kerjaan di luar yang ikut nyalek gitu loh. Atau karena mungkin ya cuma ngeramein aja. Kalau mau ngeramein aja jangan di partai saya gitu loh. Karena itu perintah dari ketum harus siap. Dan kita tekankan dalam sampai kepada metode sosialisasi tadi itu seperti apa. Gitu loh. Sosialisasi seperti apa? Bahkan nanti secara keuangan pun saya minta setiap caleg itu merinci karena bagaimanapun nanti partai kan juga harus melaporkan itu ke KPU. Ya, berapa sih biayanya setiap caleg itu? Misalnya nih, ini rentang waktu mungkin waktu kita sudah hampir kurang lebih sampai 1 tahun ya. Mungkin sudah harus dirinci. Seminggu saya harus melakukan pertemuan misalnya 1 kali. Setiap pertemuan itu setiap RW harus mengumpulkan 50 sampai 100 orang. Buat kopi enti misalnya ngumpulin misalnya kalau sekali pertemuan habis mengeluarkan 3 juta sampai 5 juta. Nah, berapa kali pertemuan sebulan itu harus dirinci terus. Itu baru ngumpul, belum lagi harus misalnya kita kondangan dan lain itu kan harus dirinci semuanya. Nah, saya minta semua caleg-caleg di Perindo juga melakukan yang sama, melakukan secara rinci ya bagaimana sistem metode dalam hal memperkenalkan diri, mensosialisasikan diri kepada masyarakat. Gitu. Seperti itu. Ya. Baik, ke Bang Tony. Sudah ada rinciannya? Sebelum ke situ, yang ideal sebenarnya pertanyaannya, kenapa ongkos nyalek itu mahal? Bukan nyalek Mahal gak? mahal. Kenapa pertanyaan itu? Jadi kalau pertanyaan pertama sesuai topik kita, jawaban kami normatif saja. Normatif apa yang kami lakukan, yang kami sampaikan. Nah, saya keluar sedikit dari situ. Salah satu bisa kita pikir perbedaan dulu dan sekarang kenapa mahal. Saya melihat gini perbandingannya. Katakan saat ini kalau nggak salah 18 partai. 18 partai. Khususnya dulu Batam kita buat. Di Batam itu kita membutuhkan caleg 1.780 lebih. Di kota sekiranya 900, provinsi 810, tambah RI 80 sekian. Sangat tinggi. Dulu ketika partai politik tidak begitu banyaknya, dekat aja masyarakat dengan caleg, saya senang. Bahkan caleg kita diundang bapak saya dulu, disiapkan bapak saya kopi tehnya. Kalau saat ini tidak. Kita mencari supaya diundang kita. Kemudian kita persiapkan juga hal-hal jauh-jauh hari sebelum itu untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan di situ. Salah satu penyebabnya kontestasi politik di pencalekan itu mengakibatkan mahal. Sehingga masyarakat juga mensiasati sama. Dibilang Pak Jari tadi, sudah ada caleg yang satu dapil dengan di situ, diundang lagi, diatur waktunya supaya tidak ketemu. Jadi
Kenapa? Kita mau, karena memang ruang untuk sosialisasi itu sempit sekarang, sangat sempit karena bayangkan 1.780 caleg bertanding di sini. Bang Agus saja kalikan berapa akan dikeluarkan, mulai caleg yang hanya pelengkap sampai apa? Hanya ikut saja dia akan mengeluarkan uang yang normatif apa? Biaya kesehatan, paling tidak dia punya kartu nama dan sebagainya lagi, apalagi yang target maju. Kemudian ada sedikit saat ini saya lihat perilaku teman-teman kita caleg, apalagi pendatang baru sama sekali dia punya partai politik, dia datang ke masyarakat, dibukanya aplikasi m-bankingnya, ditunjukkan dia punya modalnya di situ, ditunjukkan. Itu bukan ditegur masyarakat, bahkan tambah yakin masyarakat ini akan didukung karena udah ditunjukkan saldonya di situ. Ini Pak akan kupersiapkan. Hal itu membuat saat ini menjadi seperti pertanyaan daripada apa topik kita sekarang, biaya tinggi. Kalau yang normatif saja saya pikir semua kita bisa dan pede kita. Nah pada akhirnya memang mau tidak mau, suka tidak mau, suka tidak suka, karena tujuan kita adalah kemenangan partai. Dan setelah kemenangan partai disusul kemenangan siapa yang duduk. Siapa yang duduk, makanya sering dari awal pertarungan antara partai dan di ujungnya nanti pertarungan sama partai, orang di partai itu. Karena kita harus berlomba, kita mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya. Nah, itulah membuat tingginya ya kos tersebut. Saya sudah analogikan tadi, ketemu kita dengan caleg, maka ada caleg bukan dari daerah tersebut, dari daerah lain datang ke daerah kita, bangga masyarakat menerimanya, karena sedikit. Kalau sekarang caleg lewat kita, Pak Caleg sini, Pak Caleg katanya. Jadi sudah dicanda-candai kita, dicanda-candain. Nah itu mengakibatkan pos politik kita terlalu ekstrim, terlalu terbuka. Apa kita sekarang? Ya memang begitu undang-undang demokrasi, sehingga teman-teman yang dulu tidak dinyatakan lolos, karena ada ruang dilakukan mereka seperti itu. Jadi mungkin pun saya pikir untuk kualitas daripada caleg tersebut, orientednya bisa lain ketika dia mengeluarkan biaya kos politik yang tinggi dan tidak ada orang ikhlas dia membuang begitu banyak dan tidak mengharapkan kembali. Nah maka pemerintah juga dan legislatif ke depan harus memikirkan ini, bagaimana apakah pembiayaan tersebut ditanggung negara, dan kemudian pengaturan calon legislatif itu jelas harus mendaftarkan dia punya rekening dan harus keluar masuk dari rekening tersebut. Saat ini tidak dilakukan itu. Demikian pendapat saya. Makasih. Terima kasih Bang.